Setelah tadi kita naik kereta dari stasiun Purwosari ke stasiun Wonogiri dan balik lagi ke stasiun Purwosari. Sekarang kita mau cari makan siang di Pasar Gede Solo. Kita sedang melintas di Jalan Slamet Riyadi Solo. Kereta api Batara Kresna yang kita naiki tadi juga melewati Jalan Slamet Riyadi ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Dengan mobil siapa? Udah, nggak mau mobil ya. Sama dengan mobil siapa? Mobil ya Diki sama Oh, Itana. dua-duanya sama itu? Iya. Masa? Ya, Diki. Sama dia? Ya, Diki Sama dia? Terus lurus ke Jalan Brigjen Slamet Riyadi, lalu gunakan dua lajur kanan, belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. sama ya Adita ada Gunakan dua lajur ada kanan, mobil belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Kita melewati patung Brigjen Slamet Riyadi. Dari patung ini kita belok kiri untuk menuju ke Pasar Gede Solo. Lokasi Pasar Gede berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau, yaitu di Jalan Urip Sumoharjo, Sudiro Prajan, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Lokasinya tepat berada di seberang Balai Kota Surakarta, atau di persimpangan jalan yang dulu disebut Jalan Ketandan, Cokronegaran, dan Warung Plem. Keren sekali. Belok kanan untuk tetap di Jalan Jenderal Sudirman, lalu terus lurus ke Jalan Jenderal Urip Sumoharjo. http://voting.pialapresiden.id/. Nah, untuk dapat memberikan suara, kamu wajib login menggunakan akun email Gmail ya, teman berdua. Nah, setelah masuk, kamu bisa memilih maksimal satu pemain dari masing-masing kategori: goalkeeper, back atau defender, gelandang atau midfielder, dan penyerang atau forward. Nah, semua pemain dipilih. Pengguna ini tidak dapat melakukan Terus lurus ke Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, lalu putar balik. sayang banget cuma bisa pilih 5 teman berdua ya. Kirain bisa milih 11 gitu. Notifikasi konfirmasi yang Di depan sudah terlihat Pasar Gede Solo. bahwa proses voting Pasar tradisional tertua di kota Solo ini tidak hanya dikenal karena arsitekturnya yang khas, namun juga karena ada banyak sajian kuliner yang menggoda selera. Pasar Gede dibangun pada tahun 1927 pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono X dan diresmikan pada tahun 1930. Pembangunan Pasar Gede dilakukan oleh seorang arsitek asal Belanda, Insinyur Herman Thomas Korsten, yang berhasil menciptakan kombinasi gaya arsitektur kolonial yang beradaptasi dengan arsitektur Jawa. Tapi berimu, Pin. Sah. Setelah mendapatkan parkiran, kita jalan menuju pintu masuk Pasar Gede. Berimu. Semua disponsori oleh Berimu. Nah, lagi ada nih. Pasar Gede. Pasar tradisional ini diberi nama Pasar Gede karena bangunannya menyerupai benteng dengan pintu masuk seperti istana yang beratap besar dan megah. Ya. Hah? Aku bawa. Pasar Gede memiliki dua bangunan pasar berlantai dua yang terletak berseberangan. Pada bangunan utama, banyak dijumpai pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur, daging, buah-buahan, dan bumbu dapur. Di sini juga banyak terdapat pedagang es dawet telasi. Sedangkan bangunan di seberangnya kini menjadi sentra kuliner kekinian.
Papa lagi kepingin cari dawet telasi karena cuaca panas, jadi kepingin cari yang manis-manis. Sama mama. Ibu sih celang ạ. Gemi banget. Akhirnya kita berhenti di salah satu pedagang dawet telasi. Dawet ini terbuat dari cendol hijau kenyal, tape ketan putih yang manis, serutan kelapa muda, biji selasi, dan sirup gula Jawa yang kental. Semua bahan tersebut disiram dengan santan segar, menghasilkan perpaduan rasa manis dan gurih yang menyegarkan. Dawet ini umumnya disajikan dalam mangkuk kecil atau gelas, dengan es serut di atasnya. Biar penanya. Ada dagang sakit nih. Ya, Setelah mencoba dawet telasi, kita lanjut lagi untuk cari makan siang. mama itu. Adik Bim udah capek jalan, jadi minta digendong sama papa. Blok 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 blok. Kanan mah. Kita coba ke bangunan kedua yang berada di sisi seberang dari bangunan utama ini. Di sana banyak terdapat kuliner yang bisa kita coba untuk makan siang. Kita naik ke lantai 2 untuk sampai di pusat kulinernya. Udah mimpi. Ini penampakan di sekitaran pasar gede dari lantai 2, terlihat warga yang sedang beraktivitas. Kita lagi nunggu makan siangnya datang, mama sama papa pesan tengkleng. Akhirnya pesanan papa sama mama datang juga. Tengkleng adalah masakan khas dari Solo, Surakarta yang terbuat dari tulang dan jeroan kambing atau sapi. Dimasak dengan kuah kaya rempah dan tanpa santan, menjadikannya sup yang gurih dan lebih encer daripada gulai. Hidangan ini unik karena bagian utamanya adalah balungan atau tulang dengan sedikit daging dan lemak yang menempel, serta potongan organ lain seperti usus, otak, atau pipi, yang dinikmati dengan cara menggerogoti daging dan mengisap sumsum dari tulang. Dinding story inilah mereka, suka berpetualang dan menjelajah. Meskipun curam, meskipun badai, mereka adalah pejuang yang suka road trip. Pada mereka hadapi curam, mereka lalui pantang menyerah, itulah mereka. Demi Waikarong, mereka lah mereka, you are mereka. Dua anak papa yang lagi ngambul. Nemenin Kakak Vin dan adik Bim lagi ortunya ngambek lagi karena ngambek. papa dan mama makannya Yang kelamaan. satu nangis, yang satu ngambul. Pinsa, Kita sudah selesai makan Bisa. siang, saatnya kita balik lagi ke hotel. Pinsa lagi ngambil. Ngambul mood on. Pinsa. Pinsa. Cie. Pinsa lagi ngambil. Ngambul mood on.
Mama nemu aja makanan di pinggir jalan. Kali ini Mama mau beli lumpia Semarang. Waktu perjalanan road trip ke Bandung, kita pernah beli lumpia Semarang juga di rest area tol daerah Semarang. Nih, diam yuk. Kok lumpia Semarang? Yang kayak di tol waktu ini tuh ya. Đấy, jalan Châu. Mau Mama? Enggak, udah warak banget. Ya sekarang. Hah? Udah nama jadi.